Oh, oke. Jadi memang saya diklaim redaksinya bagus sekali ya. Iya, halus gitu. halus. Ya. Jadi ya dikembalikan untuk pemilihan moral karakter karena mungkin karakter dan moral saya mungkin sedang tidak baik-baik aja gitu. Korupsi dan tidak ada pewajaran dan tidak ada pembenaran untuk tindak pidana korupsi, dan semua orang saya rasa bersepakat soal itu kecuali koruptor gitu. Halo kawan-kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama kami di podcast Bantuan Hukum series ketiga. Iya, tepuk tangan dulu dong. Oke. Nah, senang sekali dan saya sangat berbangga hati karena pada sore hari ini kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Ya, sebetulnya bukan tamu karena saya juga ya bagian dari ini. Oke. Jadi tapi sore hari ini saya berperan sebagai tamu. Oh iya, betul sekali. Nah, jadi ini ya, kita pasti sudah tidak asing dengan masnya nih. Siap. Yang ada di samping saya ini yang sangat fenomenal. Kita tahu ya, jagat media sosial sekarang ini penuh dengan namanya Franz Joshua Napito. Nah, saya penasaran nih, Franz. Kenapa setiap kali saya membuka media sosial, entah itu platform berita apapun, pasti keluar namanya Franz. Jadi apa yang sedang terjadi, Franz? Bisa diceritakan? Oke. Jadi memang beberapa hari ini ya, memang media didominasi adanya pemberitaan tentang seorang mahasiswa Universitas Negeri Semarang, berasal dari Fakultas Hukum gitu ya, yang melaporkan rektornya ke KPK karena ada temuan dugaan korupsi yang akhirnya H+3 setelah dia melaporkan atau saya yang melaporkan ya KPK dijatuhi skors selama 6 bulan. Jadi diberikan tiket pulang ke rumah selama 6 bulan gitu. Jadi pemberitaan yang terjadi sekarang itu karena Franz melaporkan rektornya di KPK KPK gitu ya. Kenapa Franz kemudian melakukan hal itu? Apa Franz sudah pasti ini bukan sesuatu hal yang remeh-temeh, ini adalah sesuatu hal yang besar. Tapi apa yang kemudian memberanikan Franz untuk kemudian melaporkan ke KPK? Iya, latar belakang akhirnya saya meniatkan diri untuk berangkat ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan adanya dugaan korupsi, berangkat dari semangat anti korupsi dan penciptaan sebuah lembaga yang akuntabel dan transparan di sektor keuangan ya, sektor anggaran gitu ya, yang saya miliki gitu. Sehingga memang saya di beberapa waktu kebelakangan ya melakukan observasi ya, semacam riset kecil-kecilan gitu ya. Akhirnya saya fokuskan kepada anggaran yang ada di UNES gitu ya, baik itu yang bersumber dari mahasiswa maupun luar mahasiswa, yang terjadi di sebelum dan di tengah pandemi gitu ya. Akhirnya saya menemukan ada dugaan kerugian negara yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi, yang akhirnya saya lihat gitu ya, menjadi ranahnya KPK gitu. Jadi arahnya ke sana gitu. Berangkat dari tadi ya, transparansi. Ya, ada semangat. Bahkan kalau mau saya bilang setiap lembaga ya, nggak cuma universitas sekalipun gitu ya, harusnya punya prinsip yang serupa gitu. Jadi memang menciptakan lembaga yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme gitu. Bahkan untuk sektor pendidikan tinggi gitu ya, Mas Menteri ya, Nadiem Makarim itu di awal juga sudah memberikan 9 peringatan yang nggak boleh perguruan tinggi lakukan. Nah, salah satu di antara peringatan tersebut adalah korupsi dan tidak ada pewajaran dan tidak ada pembenaran untuk tindak pidana korupsi, dan semua orang saya rasa bersepakat soal itu kecuali koruptor gitu. Iya, koruptor kayaknya gak sepakat. Benar sekali ya apa yang disampaikan Franz. Oke, jadi berangkat dari hal itu kemudian Franz melaporkan rektornya ke KPK. Nah, pasca kemudian Franz melaporkan rektor ke KPK, itu kan kemudian muncul kabar tersiar bahwa Franz kemudian dikembalikan ke orang tua. Orang tua ya, betul. Nah, itu selang berapa hari Franz kemudian mendapatkan surat gitu? Jadi Jumat 13 November saya melaporkan rektor ke KPK. Senin 13, 14, 15, 16 itu ya. Saya akhirnya mendapatkan surat cinta dari
dekan berupa pengembalian saya ke orang tua untuk pembinaan moral dan karakter selama 6 bulan, dan hak dan kewajiban saya ditangguhkan gitu. Oke. Jadi redaksinya pengembalian pembinaan karakter dan moral ya. Atas nama Frans Joshua Napi itu ke orang tua. Oh, oke. Jadi memang saya diklaim bagus sekali ya. Halus gitu. Ya. Jadi ya dikembalikan untuk pembinaan moral dan karakter, karena mungkin karakter dan moral saya mungkin sedang tidak baik-baik aja gitu. Perlu diperbaiki. Nah, sesuatu yang rusak itu kan memang harus diperbaiki gitu. Gak mungkin kan kalau baik-baik aja atau barang itu benar gitu ya terus diperbaiki gitu. Iya. Mungkin. Iya, oke. Tapi itu pasti sangat mengejutkan Frans, atau sebenarnya Frans sudah bersiap diri nih pasti akan ada hal itu gitu. Sebelumnya memang ini ya, saya memang melihat bahwasanya setiap tindakan atau setiap perbuatan, apalagi bersentuhan dan berhadapan dengan kekuasaan itu ya, tidak mungkin tanpa resiko gitu. Oke. Nah, tapi saya ingin bilang sebenarnya resiko itu sebenarnya ya boleh-boleh saja sebenarnya tidak terjadi gitu. Karena apa yang kita lakukan, apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat, apa yang saya kerjakan, saya rasa dilindungi oleh konstitusi, bahkan dijamin oleh undang-undang itu secara rinci gitu kan. Kalau kita mau lihat misal di pasal 41 ya di undang-undang tipikor gitu ya, di sana menyebutkan adanya peran serta dari masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi. Nah, peran serta dari masyarakat itu akhirnya saya aplikasikan lewat pelaporan ketika saya menemukan adanya dugaan. Bahkan konstitusi pun akhirnya menjamin hal tersebut. Jadi kenapa akhirnya kita selalu memberikan resiko gitu kan? Dan sebenarnya ketika memang kita merasa kita bersih gitu ya, ngapain harus risih kan gitu? Ngapain harus bereaksi secara berlebihan gitu kan? Ya silakan aja diikuti proses yang berlaku. Atau juga saya melaporkan dugaan dan itu saya laporkan kepada lembaga negara yang berwenang gitu. Nah, kecuali misal gitu kan, saya akhirnya sampaikan yang bukan fakta, itu langsung tersirat kepada publik gitu, akhirnya merugikan seseorang atau mungkin merugikan kelembagaan. Namun yang saya lakukan sekarang adalah melaporkan dugaan ke lembaga yang berwenang gitu. Saya menggunakan as praduga gak bersalah gitu kan, sehingga kita butuh pembuktian gitu kan, apakah dugaan saya terbukti atau tidak. Dan seharusnya kalau memang merasa bersih gitu kan, diikuti aja dong. Bahkan misal kayak saya dituduh maling gitu ya, dituduh misalnya mencuri sesuatu. Tapi kalau saya mengklaim gitu ya, atau saya merasa saya tidak mengambil apapun yang dimiliki orang lain gitu kan, ngapain saya harus takut? Mau dibawa kemana pun saya rasa saya cukup pede dan saya cukup berani gitu. Nah, itu Mbak. Jadi aku ini juga pengen tahu sih bagaimana respon orang tuanya Frans sendiri. Sebenarnya bagaimana peran orang tuanya Frans sendiri saat Frans melakukan hal yang sangat luar biasa tersebut? Ya, saya bilang itu hal yang luar biasa ya, karena tidak semua mahasiswa khususnya itu memiliki keberanian yang sungguh sangat besar begitu. Nah, yang pertama sebenarnya saya mau bilang apa yang saya lakukan sebenarnya biasa, karena memang tidak dibiasakan gitu. Karena kita selalu menganggap sebenarnya perbuatan itu ini hanya dilakukan oleh orang tertentu. Saya bilang sebenarnya tindakan yang akhirnya itu memiliki payung hukum gitu ya, itu biasa-biasa aja gitu. Nah, kita aja sebenarnya nggak membiasakan gitu. Nah, saya ingin gitu ya memantik gitu, atau mungkin memulai kacamata kita yang akhirnya tertutup soal akhirnya sebenarnya itu wah susah dilakukan gitu. Tapi sebenarnya bisa dilakukan gitu. Dan soal kekhawatiran kita soal resiko misal segala macam nanti ada serangan balik yang berlebihan, ada ini segala macam, sebenarnya bisa kita antisipasi gitu kan. Dengan akhirnya kita bilang bahwasannya apa yang kita sedang kerjakan ini sebenarnya sah-sah aja, karena kita hidup di negara hukum yang segala sesuatunya dilindungi oleh hukum. Bahkan pelaporan ke KPK itu juga memiliki payung hukum dan dia harus dilindungi juga oleh hukum. Bahkan KPK pun dia punya sistem perlindungan terhadap pelapor gitu ya. Juga sekarang ada LPSK gitu ya. Juga Komnas HAM ketika memang ada asasi kita yang akhirnya juga terancam gitu. Nah, respon orang tua saya ketika akhirnya mengetahui anaknya melaporkan rektor ke KPK gitu ya. Yang pasti orang tua memberikan support gitu ya. Orang tua memberikan support. Namun orang tua begitu kecewa ketika akhirnya ada penjatuhan sanksi terhadap saya gitu. Dan memang karena komunikasi kampus itu ke orang tua bukan ke saya ya. Langsung ya? Langsung ke langsung dari kampus ke rumah gitu, ke bapak gitu. Jadi akhirnya ya saya malah lebih terakhir dapatnya informasinya bahwasanya saya dipulangkan. Jadi memang SK tersebut langsung dikirimkan ke bapak gitu, dan bapak responnya adalah kecewa gitu. Nah, kenapa kampus akhirnya men-skors? Emang yang kau lakukan itu tindakan kriminal atau tindakan yang melanggar hukum kan? Tidak kan gitu. Tapi yang pasti ayah ya akhirnya meminta,
karena saya usianya sudah cukup ya, sudah dewasa gitu kan, baik pertanggungjawaban secara pidana atau perdata gitu ya. Jadi saya diminta untuk menyelesaikan apa yang sudah saya mulai gitu. Iya, berarti orang tua pun sangat support ketika Franz sendiri bertanggung jawab atas apa yang Franz lakukan begitu ya. Support. Ya. Nah, kemarin tuh ini ya sempat ada aksi juga di dekanat di dekanat dan rektorat. Nah, itu bagaimana? Itu apakah sebuah bentuk dukungan atau dukungan dari kawan-kawan atau seperti apa, Franz? Ya, jadi memang pasca naiknya berita ada mahasiswa yang diskors gitu ya, karena melaporkan dugaan tindak pidana korupsi KPK gitu ya. Dukungan itu dari berbagai macam jaringan, dari berbagai macam organ gitu ya. Dari berbagai wilayah, bahkan dari pusat juga. Ini ya juga dari kawan-kawan yang aksi Kamisan Bandung kalau tidak salah. Iya, hampir dari tiap wilayah juga ikut merespon gitu kan, dan bersolidaritas terhadap apa yang sedang saya kerjakan gitu ya, atau mungkin apa yang sedang saya hadapi gitu. Jadi banyak solidaritas yang masuk gitu, karena saya rasa publik sekarang waras gitu ya. Publik sekarang semakin cukup cerdas gitu ya, akhirnya bisa melihat ini persoalannya apa sih kan gitu. Iya, betul. Dan mereka sungguh tidak mewajarkan ada mahasiswa yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan akhirnya diberi sanksi. Harusnya diberi apresiasi gitu kan. Iya, betul. Bahkan di PP nomor 43 tahun 2018 gitu ya. Ada secara pemberian apresiasi atau penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta. Nah, ini bukan diapresiasi, malah diberi sanksi. Nah, jadi kemarin akhirnya direspon gitu ya. Banyak kecaman yang masuk ke internal UNES gitu ya, baik ke rektor atau mungkin ke dekan secara langsung atau mungkin lewat suruhan WhatsApp dan segala macamnya. Bahkan YLBH pun gitu ya. YLBH beserta 18 kantor juga memberikan pernyataan sikap atau mungkin ya kecaman atas tindakan atau keputusan dari dekan FH UNES itu. Kemarin akhirnya di teman-teman Semarang Raya ya, selain mereka akhirnya juga melakukan solidaritas secara digital gitu ya, dengan media WhatsApp, media sosial lainnya gitu ya, mereka juga akhirnya menginisiasi adanya aksi solidaritas kepada saya untuk dicabutnya skorsing saya selama 6 bulan gitu. Juga akhirnya masalahnya akhirnya dibuka gitu ya, karena memang di SK tersebut, Mbak, jadi dia nggak secara langsung mengatakan bahwasanya saya melaporkan rektor KPK dan itu merusak reputasi kampus. Tapi akhirnya yang dimunculkan adalah keterlibatan saya di OPM. Oh gitu. Iya, dan memang sengaja dimunculkan untuk menutupi isu yang menurut saya utama gitu. Dan sebenarnya ini penyebabnya gitu. Ya, jadi memang pelaporan rektor di KPK itu memang sengaja ditutupi dengan akhirnya adanya keterlibatan saya di organisasi dengan isu yang lain gitu ya. Papua Merdeka gitu, OPM gitu. Yang sebenarnya itu nggak masuk akal dan tidak rasional dan cenderung mengada-ada memang kan. Oke, jadi setelah adanya aksi gitu ya, sebagai aksi solidaritas, terus apa yang kemudian Franz lakukan dalam waktu kedepannya gitu? Apakah kemudian apapun yang akan saya tempuh gitu kan, karena memang prinsip saya dari awal saya akan melawan dengan bahagia gitu ya. Melawan dengan bahagia. Melawan itu dengan perlu bahagia. Dicatat ya, dan ini yang perlu akhirnya kita perlu bangun bersama ke depan gitu kan, karena tidak perlu bersedih gitu kan. Dan tidak perlu mengeluarkan energi yang berlebih gitu untuk sesuatu yang saya rasa bisa dilawan dengan bahagia gitu. Nah, mental atau mungkin fisik kita juga perlu akhirnya juga merasakan kebahagiaan gitu, dan energi itu akhirnya juga terbangun gitu ya. Dengan akhirnya kita menciptakan kebahagiaan dari dalam tubuh kita gitu. Upaya litigasi dan non litigasi akhirnya juga kita siapkan gitu ya. Jika memang memungkinkan, akhirnya semua akan kita tempuh gitu. Namun yang tercepat atau mungkin yang terdekat gitu ya, yang akan kita lakukan gitu ya, mengupayakan upaya-upaya non litigasi gitu, sembari upaya litigasi berjalan gitu, karena memang prosesnya kan cukup panjang, Mbak ya. Bahkan kalau misal SK itu akan kita gugat di PT UN gitu ya, kan ada serangkaian proses dari pengajuan keberatan, banding administrasi, mengajukan gugatan sampai nanti menunggu putusan, kan itu memakan waktu panjang gitu. Jadi kita melihat potensi-potensi mana akhirnya kita lihat gitu. Dan mana yang lebih efisien gitu. Karena memang problemnya atau mungkin case-nya sederhana banget gitu kan. Dan memang pabrik pun dapat menilai SK tersebut akhirnya layak gak dikeluarkan atau memang ya seharusnya memang dicabut gitu.
Sehingga memang kita nggak perlu menghabiskan waktu banyak gitu kan untuk akhirnya memperdebatkan atau mungkin meributkannya di publik, karena memang sudah sangat layak SK itu dicabut gitu.